Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube Info Aura Panca. Lagi viral soal perkataan Rocky Gerung yang menyebut bajingan tolol kepada Jokowi, yang menawarkan IKN kepada negara Cina. Dan itu diungkapkan saat Rocky Gerung menjadi narasumber di UMS, saat acara Mimbar Mahasiswa Cipta, pada hari Rabu tanggal 2 Agustus tahun 2023. Dalam penjelasannya, Rocky memberikan contoh, ketika dia menceritakan pertemuannya dengan petani sawit dari Sumatera, yang terpaksa memulangkan anaknya karena harga sawit anjlok. Saya kasih contoh mikro, supaya bisa nangkap nuansa pemikiran kita. Suatu waktu saya tiba di Banyuwangi, mau kasih kuliah di Jember. Seorang ayah mencegat saya di depan toilet. "Pak Rocky, sebentar, saya, petani, mau bicara sesuatu," kata Rocky Gerung. "Saya dari Sumatera mesti ke Jember, karena dua anak saya kuliah di Jember, tapi saya mesti bawa pulang salah satu anak saya." Akhirnya dia bilang saya mengirim dua anak saya ke Jember, karena saya mendengar keterangan Pak Jokowi, yang mengatakan bahwa harga sawit akan stabil. "Saya petani kecil petani sawit," kata Rocky Gerung melanjutkan, memberikan contoh pada paparannya. Rocky mengatakan bahwa dari keterangan petani tersebut waktu dia membuat rencana, harga sawit di kisaran Rp2.500 per kilogram. Namun, ketika bertemu dengannya, harga sawit anjlok jadi Rp900 per kilogram. Waktu dia bikin perencanaan untuk menyekolahkan dua anaknya itu, dia tahu anaknya akan lulus 5 tahun lagi, ketika harga sawit itu Rp2.500. Karena dia bikin perencanaan keluarga, itu berdasarkan pernyataan presiden, itu presiden yang janjikan, ternyata drop. Mengapa tadi dia mengalami kecemasan eksistensial? Dia nggak mungkin memikirkan apa itu global market, tapi dia pegang janji presiden. Presiden janjikan itu, ternyata drop harga sawit itu, kata Rocky Gerung. Kemudian, Anda lihat kebijakan negara mempengaruhi psikologis keluarga. Kecemasan itu tiba di bandara, kira-kira 2 jam untuk pergi ke Jember, jadi bayangkan hubungan antara public policy dengan psikologi keluarga. Saya mau menganalisis sampai di situ, yang bikin bapak ini susah, namanya, bajingan. Abis, mau bilang apa istilahnya, katanya menambahkan. Selanjutnya, Rocky Gerung melanjutkan, mencontohkan perbandingan, jika hal tersebut terjadi di Eropa. Ia mengatakan, misalnya harga tomat naik 2 sen, maka Perdana Menterinya akan jatuh. Kalau kita pakai parameter itu, Pak Jokowi mestinya sudah jatuh, karena dia gagal atau, dalam bahasa tadi, dia berbohong terhadap kebijakan. Ia bohong dong, dia bilang akan stabil tapi ternyata turun. Kan itu yang kita maksud tadi, penjelasan Rocky Gerung soal kalimat bajingan tolol. Sumber ini saya ambil dari Media Republika. Apakah kalimat bajingan tolol, itu adalah kalimat yang kasar, kepada orang yang banyak bohongnya? Atau mungkin, harus diperhalus, agar orang yang banyak bohongnya itu tidak marah. Siapapun yang hidupnya suka berbohong pasti akan menutupi kesalahannya, dan ingin selalu nampak baik dengan kebohongannya. Jadi siapapun dia, baik itu orang biasa, pejabat, apalagi presiden, sudah seharusnya, dan sudah sewajibnya berkata jujur. Karena kejujuran adalah cerminan akhlak yang akan meluruskan dan yang akan membaikkan dalam kehidupan dan dalam kepemimpinan. Dan apakah presiden bisa disebut sebagai simbol negara? Hingga pernyataan Rocky Gerung dianggap telah menghina simbol negara, yaitu presiden. Dan apakah jika presiden dianggap simbol negara, hingga walaupun berbuat bohong, dan membuat kebijakan serta aturan yang tidak berdampak pada keadilan dan kesejahteraan rakyat, hingga rakyat tidak layak untuk mencaci atau mengkritik, walau kebohongan selalu terjadi, walau kebijakan, aturan, yang dibuat selalu makin membebani kehidupan rakyatnya. Mulai dari kenaikan pajak, kenaikan listrik, kenaikan BBM, dan kebijakan, juga aturan lainnya, seperti Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, Undang-Undang Kesehatan, yang terlihat lebih menguntungkan untuk kepentingan kelompok pengusaha asing, dan kelompok-kelompok lainnya. Hanya Rocky Gerung yang selalu berani mengkritik dengan bahasanya. Dan tentunya bisa kita lihat, siapapun itu, yang memberi kritikan atau berseberangan dengan pihak pemerintah, mereka selalu dianggap salah dan tidak baik, hingga dipenjara. Dan hanya pemerintah yang selalu benar dan selalu baik. Walau banyak pejabat-pejabat atau petinggi-petinggi negara yang maling uang rakyat atau korupsi. Dan mereka saling menutupi, hanya dibuka kejahatan korupsi itu, jika ada kepentingan politik, seperti pejabat menteri dari Partai Nasdem. Dan korupsi yang jumlahnya triliunan, seperti Harun Masiku, dari pejabat anggota Partai PDIP, hingga sekarang belum tertangkap. Jadi politik itu bukan bekerja untuk keadilan, keamanan, kemakmuran, kesejahteraan rakyat, tapi yang ada, bekerja untuk kepentingan partai, dan kelompok tertentu. Namun jika pemimpin dari suatu partai, itu memang benar-benar amanah, jujur, adil, takut dengan Tuhannya, maka kepemimpinan itu akan membawa berkah pada keselamatan, keamanan, untuk kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyatnya.
Dan apakah Rocky Gerung layak dipenjarakan karena dianggap menghina simbol negara? Bagi saya, yang layak dipenjara adalah mereka yang jelas terbukti berbuat kejahatan, yang selalu melakukan kebohongan pada rakyat, menzolimi rakyat, maling uang rakyat, kekayaan sumber alam Indonesia yang nilainya berjuta-juta triliun, itu dijarah, dikeruk, oleh pihak-pihak asing dengan cara diambil dari aturan dan kebijakan yang dibuat oleh negara, hingga kebijakan dan aturan itu lebih menguntungkan pihak-pihak pengusaha asing. Bukan rakyat yang menikmatinya, tapi merekalah kelompok-kelompok serakah yang menikmatinya. Namun mereka tidak dikatakan penjahat, yang ada mereka berpesta pora, menikmati kekayaan alam Indonesia, hingga makin menumpuk pundi-pundi harta kekayaannya. Rakyatnya hanya kebagian bayar pajak yang selalu naik, dan kehidupan ekonomi yang semakin sulit. Dan yang pasti, mereka yang disebut bajingan, adalah mereka yang selalu melakukan kejahatan yang berulang, hingga kejahatan itu berdampak pada kehidupan rakyat. Semua orang berhak memberikan pendapatnya, atau memberi kritikan, jika itu untuk membangun hati yang lebih baik, dan untuk kehidupan rakyat yang lebih baik. Sekian dulu menanggapi soal berita yang lagi viral, soal pernyataan bajingan tolol, yang disebut oleh Rocky Gerung kepada Presiden Jokowi. Jika bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe channel Info Aura Panca. Terima kasih buat yang sudah memberi support dan dukungannya.